Kita masuk ini ya kepada pembahasan inti terkait dengan kelompok ahli waris dari kalangan laki-laki dan kalangan perempuan. Ahli waris dari kalangan laki-laki dan kalangan perempuan. Saya langsung simpel saja ini ya. Nanti setelah ini baru masuk ke pembagian waris. Makanya kita ini perlu kita cermati baik-baik terkait dengan kelompok ahli waris dari kalangan laki-laki dan kalangan perempuan. Yang pertama, ahli waris dari kalangan laki-laki itu kita bisa mengurut ke bawah dulu, ke atas, ke samping kanan, ke samping kiri. Kalau ke bawah, dari mayit keturunannya ke bawah itu siapa? Anak dan cucu. Ya, anak dan cucu. Yang laki-laki semuanya ini dulu. Ahli waris dari kalangan laki-laki ada 15. Semuanya itu ada 15. Kita urut ke bawah untuk memudahkan. Yang pertama, anak, berikutnya cucu. Berapa sudah? 2 kan? Ke bawah kalau masih ada. Setelah cucu ke bawah. Kemudian ke atas. Yang ke atas terdiri dari bapak dan kakek. Berapa sudah? Sudah 4 ya. Sudah 4. Kemudian yang ke samping. Yang ke samping kanan yang banyak. Kalau ke bawah itu namanya al-furu, kalau ke atas namanya al-usul, usul ke atas. Sekarang yang ke samping, al-hawashi al-qoribah. Yang ke samping ini terdiri dari para saudara. Para saudara. Kalau terdiri dari saudara, ada saudara kandung, ada saudara sebapak, ada saudara apa lagi? Seibu. Berapa sudah jumlahnya? 4 tambah 3, 7. Kemudian anak dari saudara kandung. Anak dari saudara sebapak saja. Anak dari saudara seibu enggak ada. Sudah berapa? 7 tambah 2 berapa sudah? 9 ya. Sudah 9. Kemudian yang ke samping lebih jauh. Al-hawashi al-ba'id. Kalau ke samping yang lebih jauh itu terdiri dari para paman. Terdiri dari para paman. Tadi sudah berapa jumlahnya? 9 ya. Ada paman kandung. Paman kandung kan bisa dipahami ya. Kalau misalnya saya yang dikatakan paman kandung ini, bapak saya dengan paman ini saudara sebapak dan seibu gitu ya, saudara kandung. Ada paman kandung, ada paman seayah. 2. Berapa sudah jumlahnya? 11. Nah, jumlahnya 11. Ditambah anaknya. Anaknya saudara kandung, anaknya saudara seayah. Apa namanya nih? Sepupu kan? Ya, anaknya paman tadi, anaknya paman kandung, anaknya paman saudara seayah. Kalau anaknya saudara kandung, anaknya saudara seayah itu namanya ponakan kan? Jumlahnya berapa sudah? 13. Nah, 13. Sekarang ditambah lagi suami. Berapa? 14. Ditambah lagi laki-laki yang memerdekakan budak. Laki-laki yang memerdekakan budak. Jadi untuk memudah menghafalnya tadi, yang ke bawah terdiri dari anak dan cucu, yang ke atas terdiri dari bapak dan kakek, yang ke samping terdiri dari saudara-saudara, saudara kandung, saudara sebapak, saudara seibu, anak saudara kandung, dan anak laki-laki dari saudara sebapak. Kemudian paman kandung, paman sebapak, anaknya paman kandung, anaknya paman sebapak, ditambah suami, kemudian laki-laki yang memerdekakan budak. Ini ahli waris dari kalangan laki-laki, keseluruhan detailnya ada 15. Sekarang berikutnya ahli waris dari kalangan perempuan.
ahli waris dari kalangan perempuan ada 10. Nah, makin berkurang jumlahnya nih ya. Dari 10 kita urut lagi ke bawah dan ke atas ke samping juga ya. Yang ke bawah terdiri dari anak perempuan. Bisa dipahami? Ya, yang ke bawah terdiri dari anak perempuan. Kemudian ke bawahnya lagi cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki, bukan dari keturunan anak perempuan. Ya, bisa diingat nih, cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki. Misalnya saya punya anak laki-laki, kemudian anak laki-laki saya ini punya anak perempuan. Jadi namanya cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki. Kalau cucu perempuan dari keturunan anak perempuan bukan ahli waris, tapi tetap kerabat dekat. Dalam pembahasan waris bukan ahli waris. Misalnya saya punya anak perempuan, kemudian anak saya punya anak perempuan lagi, menikah punya anak perempuan, berarti cucu perempuan dari keturunan laki-laki. Ini tidak masuk ahli waris. Saya ulangi lagi, yang mendapatkan ahli waris dari kalangan perempuan terdiri dari anak perempuan, cucu perempuan keturunan laki-laki. Sekarang yang ke atas, ada ibu, ada nenek. Ada nenek dari jalur ibu, ada nenek dari jalur bapak. Berapa sudah? 5 ya. Nah. Kemudian yang ke samping. Yang ke samping ini saudari kandung, saudari sebapak, saudari seibu. Berapa jumlahnya? 8. Ditambah lagi yang ke-9 istri, yang para tante, para paman dari jalur ibu. Misalnya saya punya ibu, kayak contohnya saya punya ibu saya punya saudara laki-laki. Tetap saya memanggil paman, tapi paman dari jalur ibu ini tidak masuk. Yang masuk itu paman dari jalur laki-laki. Jadi dalam bahasa Arab dikenal dengan amun. Kalau paman dari jalur ibu itu kholun, ya, kholun. Kalau perempuan kholatun. Jadi para paman dari jalur ibu ini tidak dapat ya, atau tante sama sekali tidak masuk, bukan tidak dapat, tidak masuk ahli waris. Jadi yang masuk ahli waris kalau di kalangan perempuan, saudari kandung, saudari sebapak, saudari seibu. Jumlahnya sudah berapa? 8 tadi ya. Ditambah lagi yang ke-9 istri. Yang ke-10 perempuan yang memerdekakan budak. Tapi kan nggak ada di Indonesia ini ya, nggak ada. Dulu masih pembahasan ini ya, karena terkait dengan masih ada perbudakan. Kalau sekarang nggak ada ya. Terutama di Indonesia ini nggak ada ya, terkait dengan budak. Nah, sudah kita paham ya. Nah, ahli waris dari kalangan laki-laki dan perempuan. Nanti kan tinggal lagi di setel lagi nih, karena ini sudah divideokan. Kalau ada semua, sekarang pertanyaannya, kalau ada semua ahli waris dari kalangan laki-laki yang 15 dan ahli waris dari kalangan perempuan yang berapa tadi? 10. Jadi keseluruhan ini 25. Kalau ada semua, yang dapat itu hanya sedikit saja. Yang dapat itu hanya 5 saja. Siapa yang dapat? Anak laki-laki, anak perempuan yang ke bawah. Ini yang paling menguasai warisan, harta warisan ya. Yang paling menguasai harta warisan anak laki-laki. Jadi kalau keseluruhan dari yang 15 itu ada semua, baik laki-laki maupun perempuan dari kalangan ahli waris ini, yang dapat hanya anak laki-laki, anak perempuan. Ke bawahnya tidak ada, tidak dapat. Cucu ini terhalangi namanya. Kemudian yang ke atas, bapak, ibu. Berapa sudah? 4 kan? Ini gampang saja ini ya. Kalau keseluruhan dari kalangan ahli waris ini ada semua, yang dapat yang ke bawah anak laki-laki, anak perempuan,
Yang ke atas bapak, ibu. Di atasnya nggak ada lagi. Ini yang paling dekat dengan mayit kan? Yang paling dekat dengan mayit anak laki-laki dan anak perempuan. Di atasnya kalau masih ada di atasnya bapak dan ibu. Ini sudah 4. Yang satu suami atau istri. Kalau yang laki-laki meninggal berarti istrinya yang ahli waris. Jadi 5 saja yang mendapatkan harta warisan kalau keseluruhan ada semua. Siapa-siapa tadi? Anak laki-laki dan anak perempuan. Ini 2 sudah. Kemudian yang ketiga bapak, yang keempat ibu. Yang kelima suami. Yang kelima suami atau istri. Bisa dipahami. Jadi tidak bisa dihitung. Kalau sudah dibilang atau ini, kalau yang meninggal laki-laki berarti ya yang meninggal suami berarti istrinya yang dapat. Kalau yang meninggal istrinya berarti suami yang dapat. Jadi yang kelima ini yang dapat harta warisan suami atau istri. Tergantung mana yang meninggal, suaminya atau istrinya. Jadi ini yang dapat hanya 5. Bayangkan tuh dari yang 25 gitu ya, yang dapat hanya 5. Kenapa cucu tidak dapat? Karena ini terkait dengan nanti pembahasan hijab, penghalang-penghalang waris, anak menghalang waris. Makanya dalam pembahasan waris ini, seseorang tidak bisa memberikan fatwa, tidak boleh menjelaskan tentang waris tanpa menguasai terlebih dahulu tentang hijab. Hijab ini ahli waris yang menghalang ahli waris yang lain. Karenanya dalam waris ini yang paling inti ada tiga ya, ada 3 poin. Yang pertama itu ashabul furud atau furudul muqaddar, pembagian yang setengah itu ya, setengah, seperempat, seperdelapan. Kemudian yang kedua yang paling inti asobah, ahli waris yang mendapatkan bagian sisa. Kemudian yang inti lagi yang ketiga, siapa yang menghalangi ya ahli waris itu, siapa yang menghalangi ahli waris yang lain. Nah, kalau 3 inti dari pembahasan waris ini kita sudah kuasai, yang lainnya sebagai pelengkap penyempurna. Kita sudah tahu tadi ya, terkait dengan ahli waris dari kalangan laki-laki ada 15, ahli waris dari kalangan perempuan ada 10 dengan beberapa rinciannya tadi. Kalau semuanya ada, yang dapat hanya 5 orang. Yang ke bawah anak laki-laki, anak perempuan, anak laki-laki, anak perempuan yang kedua, kemudian yang ke atas bapak yang ketiga, kemudian yang keempat ibu, ditambah suami atau istri. Sekarang masuk pembahasan inti, yang paling inti dari waris. Ini furudul muqaddarah jadi ya. Furudul muqaddarah. Saya langsung menjelaskan biar agak simpel nih ya. Saya nggak terlalu membacakan isi kitab ini ya. Furudul muqaddarah di dalam Al-Quran itu ada 8, ada 6 gitu ya. Ada 6. Maksudnya ahli waris yang mendapatkan bagian yang pasti gitu ya. Yang pasti itu ada 6 bagian. Yang pertama setengah, seperempat dan seperdelapan. Kemudian 2/3, sepertiga dan seperenam. Ini ada 6 ya. Ada kalanya di dalam pembagian waris itu ada dapat bagian setengah, ada kalanya dapat bagian seperempat, ada kalanya ada yang dapat bagian seperdelapan. Ada juga yang mendapatkan bagian 2/3, ada yang sepertiga, ada yang seperenam. Ini yang terdapat dalam Al-Quran terkait dengan bagian yang telah ditetapkan untuk ahli waris yang dapat bagian tetap. Sekitar dari itu tadi. Kalau diurut kan tinggal diurut ke bawah nih ya, tinggal diurut setengah, seperempat, seperdelapan, kan gampang kan? Setengah dinaikkan lagi kelipatannya seperempat, kelipatannya lagi seperdelapan untuk memudahkan.
Kemudian berikutnya 2/3. 2/3 kelipatan kecilnya 1/3, kemudian kelipatannya lagi 1/6.